Jadi tersangka baru kasus BTS Kominfo, Kejagung Aksanul Kossasi terima uang 40 M di Hotel Grand Hyatt. Anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan RI Aksanul Kossasi resmi ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai salah satu tersangka korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dalam perkara ini dia diduga menerima uang 40 miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami temukan sebelumnya, maka tim berkesimpulan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kundati pada Jumat 3 Oktober 2023. Uang itu diberikan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan lewat 2 tersangka Windy Purnama dan Sadikin Rusli di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada 19 Juli 2022. Diduga pemberian uang tersebut terkait audit BPK pada proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Masih kami dalami ya, apakah uang sejumlah 40 miliar tersebut dalam rangka untuk mempengaruhi proses penyidikan kami atau dalam rangka untuk mempengaruhi proses audit BPK, kata Kuntadi. Tapi yang jelas peristiwa tersebut terjadi pada saat awal-awal kami melakukan penyidikan, artinya masih harus kami dalami, sambungnya. Disebut di sidang. Diberitakan sebelumnya, Aksanul sempat disebut oleh terdakwa Galambung Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia dalam persidangan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin 23 Oktober 2023 lalu. Galambung saat itu mengungkap sosok Aki merupakan Aksanul Kossasi anggota 3 BPK RI. Saudara tahu yang dimaksud Aki itu siapa? Menghadap Aki, tanya jaksa di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 23 Oktober 2023. Ya Pak Aksanul, jawab Galumbang. Aksanul siapa? Kossasi, singkat Galumbang. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum juga pernah mengonfirmasi kepada terdakwa Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi terkait sosok Aki. Jaksa ketika itu memanggil terkait adanya aliran uang senilai 40 miliar melalui Sadikin Rusli ke BPK RI. Belasan tersangka. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan belasan tersangka terkait kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dari belasan tersangka tersebut, 6 diantaranya telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Salah satunya adalah mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Dalam kasus ini, Johnny Plate dituntut 15 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsider 1 tahun penjara. Kemudian dia juga harus membayar biaya pengganti 17,8 miliar, subsider 7 tahun 6 bulan penjara. Pada dakwaan jaksa, Plate disebut menerima uang sebesar 17,8 miliar pada kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo. Sementara ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif didakwa menerima uang senilai 5 miliar. Sedangkan tenaga alih Hudef UI Yohan Suryanto didakwa menerima uang senilai 453 juta. Kemudian konsorsium Fiber Home PT Telkominfra, PT Multi Transdata untuk paket 1 dan 2 sebesar 2,9 triliun. Konsorsium Lintas Arta, Huawei, dan SEI untuk paket 3 sebesar 1,5 triliun. Konsorsium IBS dan ZTE paket 4-5 sebesar 3,5 triliun. Akibatnya, jaksa menyebut mereka merugikan keuangan negara senilai 8 triliun.